Kecuali Heaven's Chosen, suku dengan penampilan luar biasa di alam rahasia. Yang terpenting adalah setelah harta dipanen, berurusan satu sama lain. Suku Dongman juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali harta karun suku tersebut. Betapa hidup mereka. Qin Yichen memikirkannya dan mencoba. Apakah ada darah naga? Di jeda, Qin Yichen menambahkan. Saya berbicara tentang darah Dewa True Dragon Rache. Huazun, kamu juga harus mengerti. Tubuh milik tubuhku ini adalah asal mula Yuan Jin Hibrida, Yuan Jin Hibrida, dan ras naga sejati. Mengambil kesempatan ini, Qin Yichen, omong-omong, menyamarkan mereka untuk Ziyun. Lunas Audi juga merupakan lunas yang dilepas oleh leluhur sebelum jatuh. Meskipun Pu Huazun belum melihatnya, siapa yang bisa menjamin bahwa pembangkit tenaga Dongman lainnya tidak bisa melihatnya? Beri alasan dulu. Ketika saatnya tiba bahkan jika seseorang bertanya, Li Dragon Rache akan maju untuk membenarkannya. Qin Yichen berpura-pura kuno. Tubuh ini sendiri memiliki sedikit keturunan naga sejati. Saya pikir itu karena dia sebelumnya mendapatkan kesempatan ras naga sejati, dan kehidupan sebelumnya kebetulan memiliki beberapa naga darah. Setelah mencoba memperbaikinya, saya menemukan bahwa itu dapat diserap. Terlepas dari ini, Qin Yichen tampak bermartabat. Meskipun leluhur juga tidak mau tahun ini, kita harus mengakui ras naga sejati kuat. Ada pepatah yang disebut Master Yi Changji untuk mengendalikan Yi. Kultivasi ganda para dewa dalam kehidupan ini. Jika Anda dapat memecahkan rahasia keturunan naga sejati lagi, maka kebangkitan ras naga secara alami tidak akan ada artinya. Orang bisa berhenti. Yi Huazun kagum untuk waktu yang lama. Nenek moyang memang leluhur, jadi visi jangka panjang. Meskipun Dongman dan True Dragon bermusuhan, dan mereka pendendam, dan Dongman diusir ke tanah tandus ini, memalukan bagi semua kelompok etnis Dongman. Namun kemenangan dan kekalahan dari pertempuran itu adalah fakta yang sulit diubah. Pada saat yang sama, Anda harus mengakui kekuatan True Dragon Rache. Jadi ketika Qin Yichen berbicara tentang apakah dia bisa mendapatkan darah Dewa Naga Sejati, Wu Huazun tidak ragu sama sekali, tetapi berjanji untuk melakukan upaya habis-habisan. Hanya saja agak sulit bagi Huan Huazun, leluhur. Jika Anda dapat memulihkan puluhan ribu tahun, itu akan baik-baik saja. Sebelumnya, kristal naga darah naga yang telah kita rebut masih sedikit. Sama seperti perlombaan naga sejati menekan tawanan barbar timur, mempelajari garis keturunan rasnya, dan menemukan titik di mana kelemahannya ditargetkan. Barbar timur secara alami memiliki perilaku yang sama. Namun, sebagai pecundang, Dongman memiliki sangat sedikit kristal naga darah naga, dan sebagian besar ras naga sejati lebih baik mati daripada menyerah. Di bawah penghancuran diri, tidak ada kesedihan. Selain raungan naga yang menakjubkan, tidak ada yang lain. Ditambah dengan bertahun-tahun, Dongman juga telah mengkonsumsi banyak persediaan darah naga kristal naga. Yang paling penting adalah, sekarang True Dragon telah tidak. True Dragon Rache telah menjadi sejarah, dan tidak ada cara untuk berburu Dragon Kristal dari darah naga. Jadi Dongman sekarang memiliki sangat sedikit kristal naga darah naga. Namun, Huaxun berjanji akan tetap menggunakan kekuatan Dragon Rache untuk dikumpulkan untuk leluhurnya. Setelah Qin Yichen mengangguk, masalah ini diserahkan kepada Hua Huazun. Beberapa hari kemudian, Shen Dragon Rache dan suku Shenzhou benar-benar datang berkunjung. Kedua tamu terhormat ini, bagaimanapun, membuat Li Dragon Rache menjadi lebih tersanjung, dan mereka harus mengejar sebelum mereka saling berubah stagnan. Shen Dragon Rache juga sangat sederhana. Terima kasih untuk Qin Yichen. Qin Yichen juga bertemu dengan penatua buta Shen Chen, yang juga harus menerima janji. Mata Shen Naga, di masa depan pergi saja ke yang pertama. The Sables adalah Sables dan beberapa sesepuh. Sabel juga berasal dari apa yang Sabel lihat dan dengar. Mereka tahu kekuatan leluhur ras naga, dan kultivasi ilahi yang langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Selain itu, Qin Yichen sekarang telah mencapai tahap akhir dari alam surga, dan mungkin tidak mustahil untuk mencapai master abadi di masa depan. Jika tidak, ia juga dapat mengembangkan sistem obat mujarabnya sendiri untuk Dragon Rache. Sikap suku Shenzhou yang sangat bersahabat menandakan bahwa mereka memiliki keraguan terhadap alchemy Dao di masa depan. Datanglah ke suku kami untuk mendiskusikannya kapan saja. Qin Yichen juga menyambut dan mengungkapkan pengertiannya. Lagi pula, dia sekarang memiliki banyak potensi di mata banyak ras di Dongman. Meskipun ada banyak klan yang menyinggung, mungkin lebih besar dari biasanya. Jika Anda benar-benar dapat memimpin Li Dragon Rache menuju kejayaan, kunjungan ras ini hari ini adalah dasar untuk hubungan baik. Tentu saja, meski dia ditekan oleh balas dendam oleh bayi merah atau ras besar itu, ras ini tidak akan kalah. Apa? Beberapa hari kemudian, Hu Huazun kembali. Leluhur, sukuku sekarang hanya memiliki sedikit informasi, jadi aku hanya bisa mengumpulkan sedikit darah naga untukmu. Di aula, Salamander Salam, ada tripod besar di depan Anda di tripod, darah naga seperti emas, dan ada tripod penuh darah Dewa Naga Sejati. Ada juga beberapa kristal naga yang mengambang di darah naga,
Qin Yichen melihat darah naga di Dingzong. Ada semburan kemuliaan di mata bintang, dan ada beberapa titik emosi. Jangan menebak dan tahu, darah leluhur ini mengalir melawan Dongman. Pengorbanan. Namun yang membuat Qin Yichen semakin terkejut adalah meskipun Huan Zun sangat bersalah dan sepertinya merasa tidak baik-baik saja, darah naga ini cukup banyak. Meskipun Qin Yichen memberinya genangan darah dewa, yang pertama memperkirakan bahwa dengan kekuatan suku neraka, ditempatkan di prefektur Zong, dia baru saja menyentuh tepi ras kelas 2. Darah dewa dari ras kelas 2 secara alami tidak dapat ditukar dengan darah dewa naga sejati secara setara. Selain itu, berharganya darah naga di Dongman telah membuat Qin Yichen memperkirakan bahwa ini adalah reinkarnasi dari Wu Huazun. Li detail ras naga dikumpulkan untuknya. Qin Yichen mengatupkan bibirnya dan tidak tahu harus berkata apa, tapi dia tidak menolak darah naga ini. Selain itu, Pu Huazun bahkan mengeluarkan peri seperti bukit, dan berbagai harta langka yang tak ternilai dan unik. Idenya sangat sederhana. Ketiga leluhur itu bereinkarnasi. Sebagai keturunan, mereka secara alami ingin melakukan segala kemungkinan untuk menyediakan sumber daya bagi leluhur. Untuk harta ini, Ziyun tidak menolak untuk datang dan menerima semuanya. Dalam kata-katanya, musuh secara aktif mengirimkan harta. Jangan bodoh. Qin Yichen memikirkannya dan menerimanya. Dia merasa bahwa Ziyun benar. Meskipun dia memiliki garis bawahnya sendiri, bahkan jika dia mengambil keuntungan dari musuh, dia berbalik melawan Dongman. Juga tidak sama sekali. Terutama setelah melihat kekejaman dunia, dan kekuatan Dongman dan bahkan ras iblis, Qin Yichen secara bertahap mengubah dirinya. Tentu tidak disarankan untuk menggunakan cara apapun, tetapi dia juga harus membuang apa yang disebut perhatian. Qin Yichen semakin dekat dan dekat dengan hari-hari penghargaan Kaisar. Mereka juga mengambil kesempatan untuk melukis lidarah Dewa Ras Naga menjadi rune dewa, yang tampaknya mewakili Ras Naga. Kemuliaan kebenaran adalah menutupi nafas. Akhirnya, setengah bulan kemudian, gerbang pantai megah Istana Kekaisaran terbuka lebar. Qin Yichen dan keturunan Raja Ilahi dari semua lapisan masyarakat perlahan berjalan ke Istana Kekaisaran yang megah, Istana Kekaisaran. Itu hanya berbeda dari ras lain yang memenuhi syarat untuk memasuki Istana Kekaisaran. Seperti kebanggaan Lily dan yang lainnya, yang semuanya berada di belakang Patriark Tua, dan ras naga tingkat tinggi yang asli. Dan yang lainnya, tapi di belakang Qin Yichen.